Kisanak, kota apa ini? Ini kota Kali Tembok. Memangnya baru pertama kali ke sini? Iya. Jalan saja ke sana. Itu pusat kotanya. Terima kasih, Kisanak. Iya. Kang Cungkring saat itu sangat jengkel ketika dia melihat mereka yang tidak ada kapok-kapoknya berkelahi, karena hampir setiap hari mereka berkelahi seperti itu. Mereka, yaitu kedua kelompok itu adalah kelompok Wetan dan kelompok Kulon, dan si Sarip hanya menjelaskan demikian saja yang akhirnya dia pergi begitu saja. Kelompok Wetan sama kelompok Kulon? Iya. Sudah, hentikan! Jangan berkelahi! Hentikan perkelahian! Keuntungan apa yang kalian dapat? Ah? Sudah! Oh, jiwa di dunia yang hilang jiwa! Ingatlah sebisamu! Segala yang baik! Ya, cintaku yang kekal! Gerabang! Geritang! Hentikan! Hentikan! Hai, Panci! Buat apa kamu ke sini? Buat apa, ha? Ya, jangan ikut campur. Ini urusan laki-laki. Tahu? Sudah hentikan. Lebih baik kalian mendengar puisiku daripada berkelahi. Ngacu kamu! Puisi dibawa kemari, ha? Minggir! Bubar kalian! Bubar! Lari! Ayo bubar semuanya! Bubar! Jangan sampai tertangkap! Lari! Ayo cepat masuk! Ayo cepat! Ayo lari semuanya! Ayo semuanya bubar! Pergi! Ayo! Siapa anak muda itu, Kisanak? Ibarat burung, aku adalah burung yang terseret angin beliung. Kandas, dan akhirnya terampas. Oh jiwa, di dunia yang hilang jiwa, ingatlah sebisamu. Segala yang baik dan cintaku yang kekal. Bagus. Terima kasih. Mari ikut saya. Pimpinan Padepokan Karangkitri yang bernama Lembo Aji beserta keluarganya, hari itu akhirnya ke kerajaan Mawapati untuk menghadap kepada Prabu Angling Darma. Namun prajurit penjaga pun langsung mengatakan jika Gusti Prabu Angling Darma sedang tidak ada di kerajaan, karena sedang mengembara. Tak ingin kedatangannya sia-sia,
Lembo Aji pun akhirnya ingin bertemu dengan Patih Batik Madrim, dan untung saja kalau sang Patih ada, maksudnya memang standby di dalam kerajaan. Kalau Gusti Patih ada, tolong izinkan saya menghadap Gusti Patih. Ini mendesak sekali. Baik, saya akan sampaikan ke penjaga jero. Kalau Gusti Patih mau menerima tamu, baru saya izinkan masuk. Iya. Terima kasih. Ada apa? Gusti Patih, ada tamu bernama Lembu Aji mohon menghadap. Lembu Aji. Lembu Aji dari Karangkitri? Iya, Gusti. Ah, ya. Suruh dia masuk. Kata penjaga gerbang, dia membawa keluarganya, Gusti. Tidak apa. Bawa saja mereka masuk ke Balai Andrawina. Ya? Sendiko dawuh, Gusti. Syairmu bagus sekali. Mungkin suasana hati yang tepat menyebabkan. Baru patah hati? Kepada seorang pemuda yang baru dikenalnya, Prabu Angling Dharma menasehati agar pemuda tersebut jangan terlalu larut dalam kesedihan ketika dia sedang patah hati. Anggap saja yang lalu bukanlah jodoh, dan masih banyak gadis lain yang bisa dipilih. Dan kebetulan setelah sang Prabu bicara begitu, sesosok gadis cantik lewat di depan mereka, dan tak pakai lama Prabu Angling Dharma pun membujuk si pemuda tersebut, yang siapa tahu saja gadis itu adalah jodohnya, dan bisa menjadi pengganti mantan kekasihnya. Kuharap kau bukan beliung, tapi angin sepoi yang menghanyutkan, membawa daku ke dalam mimpi. Mimpi seorang perjaka yang ingin mengenalmu. Syairmu bagus. Terima kasih. Ayo Putri. Mau dengar lanjutannya? Iya, tapi jangan di sini. Di mana? Itu rumah saya yang paling ujung. Yang di sana itu. Ayo. Nama saya Putri. Sampai nanti. Putri, nama saya Panji. Panji. Ayo. Tapi dia tampan kan, Nyai? Iya, malu-maluin saja orang itu. Terima kasih Kisanak. Nanti dulu. Di dalam Balai Agrawina Malwapati, Patih Batik Madrim sangat terkejut setelah mendengar jika saat ini Sengkabaplang telah merebut paksa padepokan Karangkitri. Di situ Lembo Aji menceritakan, jika pada awalnya Sengkabaplang tidak mengetahui jika padepokan Karangkitri itu adalah hadiah dari Prabu Angling Dharma, namun setelah diberitahu, si Sengkabaplang itu malah berkata kebetulan, karena ternyata dia juga sedang mencari-cari Prabu Angling Dharma. Kata sang Patih, hal itu bisa saja terjadi, karena kelihatannya Sengkabaplang sedang mengobarkan dendam lamanya. Dendam lama, Gusti? Iya. Dulu Sekang Baplang dan Gusti Prabu Angling Dharma adalah murid seperguruan Resi Mahasura. Tapi entah kenapa, Sekang Baplang merasa dianaktirikan, merasa dijadikan murid kedua. Lalu Sengkang Baplang menjadi iri. Iya, benar. Untuk itu, ia menantang murid yang dianggap menjadi kesayangan gurunya itu. Ia akan buktikan bahwa dialah yang nomor satu. Sudah bisa ditebak, Gusti. Sengkang Baplang pasti kalah. Ia malu. Lalu, ia lari dari padepokan dan menghilang entah kemana. Kalau sekarang ini, dia muncul, kemudian menyatakan akan mencari Gusti Prabu Angling Dharma. Pasti ada sesuatu di balik semua itu. Iya, Gusti. Ia mengaku sebagai murid kesayangan siluman Gerenda Seba dari Gerenda Wahana. Berarti dia sudah menguasai ilmu Guntur Saketi. Ilmu yang bisa mendatangkan hujan, angin, bahkan banjir bandang. Berbahaya sekali. Sengkang Baplang,
Aku akan mencarimu. Kita akan bersekutu. Kalau setiap hari kita cuma latihan dan menunggu, kita bisa kehilangan semangat. Iya, kami jenuh, Yunda. Teruskan! Saya menggedap kesempatan membayangkan bagaimana gerbang Malwapati jebol oleh benturan Song-Song Wojo. Di markasnya pasukan golongan hitam yang menjadi musuh Angling Dharma, Singa Mandala berkata kepada para Dewi Srigala bahwa dia juga sudah jenuh menunggu perintah penyerangan, karena Singa Maruta masih berada di Mawapati dan belum memberikan kabar. Oleh karena itu, Dewi Kenanga pun meminta kepada Singa Mandala agar menyusul kakandanya Singa Maruta itu, yang selanjutnya minta ketegasan darinya bahwa seluruh pasukan sudah tidak sabar menunggu. Iya, kelihatannya aku memang harus mendesaknya. Maaf, saya hanya bisa memberikan ponokan seperti ini untuk Ki Lembu Aji dan keluarga. Oh, ini sudah lebih dari cukup, Gusti Pati. Saya dan anak istri saya sangat bahagia dan merasa dilindungi. Silakan. Mari silakan masuk. Iya, terima kasih. Maaf, Ki. Saya tidak bisa lama-lama. Karena saya harus segera kembali ke keraton. Silakan, Gusti Pati. Silakan. Mari, Ki. Nyi. Iya. Ayo. Jangan takut dan jangan kaget. Saya Singa Maruta, masih kerabat dekat Patih Batik Madrim. Selamat datang di lingkup kepatihan. Terima kasih. Maafkan saya kalau saya agak... Tidak menjadi apa. Ini kuncinya, Tuan. Terima kasih. Permisi. Iya. Ini. Ada apa, Gusti? Jangan bilang siapa-siapa kalau aku di sini. Ayo. Iya, Gusti. Tunggu. Terima kasih, Gusti. Ya, sana. Tidak apa. Sedikit kepeng, biar tambah rajin. Maaf, seharusnya saya yang memberi. Tidak. Tidak apa-apa. Oh ya, kalau tidak salah, Lembu Aji ke sini karena ulah Sengkang Baplang. Kepada Singa Maruta, Lembu Aji pun mengiyakan pertanyaannya tentang Sengkabaplang, namun Ki Lembu Aji tiba-tiba curiga, karena dirinya belum pernah bercerita kepada siapapun selain kepada Patih Batik Madrim. Dan untuk menutupi kecurigaan, Singa Maruta pun berbohong sambil mengatakan, jika sebelum ke Balai Agrawina, keponakannya Batik Madrim telah menyinggung sedikit tentang Sengkabaplang, dan Singa Maruta saat ini sedang mencari gambaran tentang si Sengkabaplang itu, agar dia dapat segera menemui si murid iblis Grendaseba. Sekarang dia menguasai Padepokan Karangkitri. Berikan hadiah dari Sang Prabu Angling Dharma kepada saya. Jadi Sengkang Baplang menetap di sana. Ya, itu yang dia inginkan. Kamu bukan tandinganku.
Siapa kamu? Siapa kamu ini sebenarnya? Sengkang Baplang. Kenapa kamu lakukan semua ini? Apa yang kamu inginkan? Padepokan ini. Padepokan Karangkitri ini hadiah dari seorang raja. Siapa nama raja yang memberimu padepokan ini? Prabu Angling Dharma. Angling Dharma? Iya, Raja Malwapati. Kebetulan, aku mencari Angling Dharma. Iya! Terima kasih, Lembu Aji. Kau telah memberi petunjuk kemana harus kucari Sengkang Baplang itu. Oh ya, sebaiknya untuk sementara tenanglah di sini. Saya yakin semuanya akan segera selesai. Iya. Terima kasih. Permisi. Iya. Kakang, apa setiap orang harus tahu alasan kita mengungsi ke sini? Kenapa bertanya begitu? Maaf, Kakang. Saya melihat gelagat tidak benar dari... Tidak, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Itu tidak baik. Tapi... Sudahlah, ayo. Lagi-lagi kalah. Kita memang kalah dalam segala hal. Mereka kompak. Mereka punya pelatih handal. Tapi kita punya apa, Hah? Silakan ke sana. Kembali kepada Prabu Angling Dharma yang menyamarkan namanya menjadi Jaka Kelana, yang malam itu diajak si Panji ke rumahnya dan diperkenalkan dengan kedua orang tuanya. Oh, Jaka Kelana. Jaka Kelana. Teh, silakan. Silakan. Terima kasih. Saya punya adik, Panji. Tapi apa yang ia lakukan? Ia malah bikin malu. Membawa-bawa puisi di tempat orang berkelahi. Apa ini tidak keterlaluan? Hah? Ajak mereka ke sini, Jerabang. Biar bisa tukar pikiran. Bopo. Kang Jerabang, abahnya si Panji, mengira jika Jaka Kelana Prabu Angling Dharma hanyalah seorang penyair yang akan mengajari si Panji agar semakin pandai membuat puisi. Di depan ayah dan ibunya, Jerabang mengejek si Panji yang sudah membacakan puisi kemana-mana. Namun sama sekali puisinya itu tidak ada hasilnya, selain hanya membuat si Panji terlihat semakin on saja, dan juga semakin takut berkelahi. Apa semua orang harus berkelahi? Tembok Kulon selalu lebih unggul dari kita. Selain punya jeliteng, mereka juga punya kisaran yang sangat kuat. Tanyakan pada mereka, kalau Bopo tidak percaya. Bopo dengar kan? Kita perlu pelatih, bukan penyair. Kisana, begini. Kalau kita mau menyimak dengan baik, saya kira puisi juga bisa menjadi penakluk yang baik. Tanpa berkelahi, tanpa perang, seseorang bisa mengalahkan atau menundukkan lawannya. Kalau memang puisi punya kekuatan seperti itu, apa ini tidak bisa dijadikan suatu pilihan? Saya ingin bukti. Saya ingin lihat. Apa ada orang bergelimpangan karena puisi? Hah? Baik. Kalau itu yang diinginkan, mari saya perlihatkan. Coba diatur yang sebelah sana. Ayo, semuanya ke sini. Kumpul, kumpul. Dengar. Dengar. Tadi ada syair yang bagus diucapkan oleh Panji. Ibarat burung
Aku burung yang terseret angin beliung. Kandas dan akhirnya terhempas. Kalau Panji bisa membaca dengan pendalaman yang murni, maka inilah yang akan terjadi. Barat burung, aku adalah burung yang terseret angin.